Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah di hari Ahad tanggal 17 April. Itu yang jelas 17 April kita sama, tapi tanggal berapa Ramadan kita beda. Menurut versi pemerintah dan yang mengikut pemerintah, hari ini tanggal 15 ke 15 ya, 15 Ramadan. Ngetes saja pian masih loading maka deh. 15 Ramadan menurut versi Muhammadiyah, atau yang memulai Ramadan hari Sabtu 2 April, karena ternyata Muhammadiyah tidak sendiri. Udah baca 45 negara di dunia itu berpuasa pada hari Sabtu 2 April 2022. Jadi mau dihitung negeri-negeri muslim mungkin terbanyak yang hari Sabtu, dihitung dari jumlah negeri muslim. Nah, masalahnya Indonesia ini muslimnya terbesar di dunia. Nah, mungkin kalau dari hitung jumlah angka bisa jadi imbang. Jadi yang jelas hari ini ada yang tanggal 15 Ramadan, ada yang 16 Ramadan. Yang bingung tuh karena pas menentukan malam-malam ganjil. Ini ganjil versi siapa gitu kan? Versi Muhammadiyah sudah ganjil 21 Ramadan, versi NU atau pemerintah genap 20 Ramadan. Sebaliknya, versi NU ganjil, versi Muhammadiyah genap. Nah, ini kan akhirnya bingung, kitanya yang bingung, Pak. Bukan malaikatnya yang bingung. Allah gak pernah bingung, malaikat juga gak bingung. Jadi Allah sudah perintahkan kepada malaikat, nanti malam sekian, ya, pada tanggal sekian bulan Ramadan akan terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, malaikat gak bingung, sudah jelas instruksi Allah. Yang bingung kita. Kita seorang yang mualah beda, ini kita seorang yang bingung. Nah, solusinya tentu supaya kada bingung, jaga itu setiap malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak perlu lagi cari ganjil versi siapa. Anggap saja dalam tanda kutip setiap malam mulai 12
Kalau tetap kembali pada memang dilihat jadwalnya juga cukup tinggi kalau yang kita tuh daerah pembaginya tinggi daerah yang kita pakai Pak. Karena ada lagi kalau misalnya konsumsi daripada orang tersebut juga seperti lingkungan gitu, misalnya dari nasi bungkus bisa terjangkau 10.000, kalau di sana mungkin sampai 20.000 gitu. Terus kemudian itu satu hari satu kali kemudian dia atau 3 kali konsumsi dari satu hari. Saya itu dulu yang pertama mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Dipotong-potong aja. Baik. Pak Haji siapa Ben? Pak Haji Jenuri menanyakan tentang fidyah. Baik. Fidyah itu berlaku bagi siapa? Yang pertama dalam Al-Quran jelas disebutkan alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka wajib dia untuk membayar fidyah. Berapa ukuran fidyahnya? 1 hari memberi makan 1 orang miskin. Nah, selain orang yang tidak sanggup puasa, siapa saja orang yang tidak sanggup puasa? 1, syekhun kabir atau syekhah kabirah, laki-laki yang uzur sudah tua, perempuan yang sudah uzur atau sudah tua, dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka wajib dia untuk membayar fidyah. Yang kedua, orang sakit wajib dia mengqadha di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dia sakit dan tidak ada harapan sembuh, maka wajib dia untuk membayar fidyah. Yang ketiga, perempuan yang hamil atau menyusui setelah dia konsultasi dengan dokter, kata dokter, kalau dia berpuasa ini membahayakan janin atau bayi yang sedang dia susui. Cuman itu aja, tidak membahayakan dirinya, tapi membahayakan bayi atau janin. Maka wajib dia juga membayar fidyah selain mengqadha puasa. Yang keempat, orang yang melambat-lambatkan mengqadha puasa hingga masuk bulan Ramadan tahun selanjutnya, maka dia juga wajib untuk membayar fidyah. Berapa ukuran fidyah? Tadi sudah disebut oleh beliau. 1 mud. 1 mud itu berapa? 1/4 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu ukuran zakatul fitrah. Berapa? 1 sok itu kalau menurut kita, beras kita kurang lebih 3,1 liter, atau biasanya dibulatkan menjadi 3,5 liter. Boleh tidak melebihkan? Boleh. Itu sikap ihsan. Ihsan itu artinya apa? Memberi lebih dari yang diminta. Diminta 3,1 liter, kita bayar 3,5 liter. Itu namanya ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kalau begitu 1 mud itu berapa? 3,5 liter dibagi 4. Berapa? 0,875 liter. Atau kalau mau digunakan 1 liter, sekali 0,875 liter. Atau kalau mau digunakan sama dengan 1 liter. Pertanyaan beliau tadi, apakah mengikuti satuan harga mud di Arab Saudi ketika ada diturunkan alladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, atau berdasarkan hadis-hadis Nabi berarti harus ikut ke Saudi? Tidak. Nah, ini patokannya kembali ke wilayah masing-masing. Ini mud, para ulama sebutkan ta'am yang dimaksud itu adalah khut
kurma, berarti patokannya kurma. Nah kalau kita makanan pokoknya patokannya beras, maka berarti beras. Jadi untuk konversi ke liter beras kurang lebih 0,875 liter beras atau 1 liter. Nah boleh tidak diganti dengan uang? Boleh. Jadi misalkan diubah ke uang 1 liter itu berapa? Nah kita biasanya beli beras harga berapa? Kalau harga 12.000 berarti 12.000. Biasa 15.000, 15.000. Boleh tidak diberikan dalam bentuk makanan masak? Boleh. Intinya memberi makan orang miskin. Afdal mana? Uang dengan beras atau makanan? Para ulama sebutkan afdal makanan. Kenapa afdal makanan? Ayatnya jelas. Walladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Makanan pada orang miskin. Nah, jadi dari situ jelas berarti yang afdal itu adalah makanan. Tapi boleh tidak uang? Boleh. Sebagian ulama bahkan katakan karena uang itu lebih memberikan manfaat. Kalau dikasih uang dia bisa beli yang lain-lain, bukan cuma makanan. Jadi itu khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau dia mengambil yang afdal, memberikan dalam bentuk makanan. Makanan yang seperti apa? Boleh yang mentah, boleh yang masak. Nah kalau misalkan dia itu banyak punya makanan masak, kasih yang mentah, beras. Terus kapan penunaiannya? Penunaiannya boleh per hari, boleh pula digabung. Per hari kapan waktunya? Setelah berlalunya hari itu. Jadi tidak boleh kita bayar fidyah. Ini misalkan kemarin Ramadannya anggap dia mengambil yang malam, yang hari Ahad bisa mengambil yang hari Ahad. Malam Ahad sudah dia bayar 1 liter. Belum wajib. Wajibnya itu besok. Telah berlalu hari Ahad, lalu benar-benar tidak bisa berpuasa, baru malam harinya bayarkan fidyah. Itu per hari. Atau kalau sekalian 29 atau 30 hari lewatkan dulu. Jadi kenapa kok per hari? Yakni karena setelah berlalunya kewajiban. Jadi jika memang benar-benar tidak mampu, baru ditunaikan fidyah. Tidak mampu karena sakit terus menerus atau karena syekhul kabir atau syekhul kabirah, nah baru ditunaikan. Bagaimana cara menunaikannya? Apakah 1 liter itu untuk 1 orang ataukah boleh untuk beberapa misalkan 30 hari dan 30 liter hanya untuk 1 orang ataukah 30 orang berbeda? Bebas, tidak diatur. Boleh yang 30 liter itu ke 1 orang, boleh juga untuk 5 orang, berarti masing-masing 6 liter. Boleh juga untuk 30 orang. Bahkan misalkan ada 3 anggota keluarga yang tidak bisa berpuasa, 3 orang yang kemudian bayar fidyah, semuanya ke 1 orang boleh. Tapi mau dipecah-pecah boleh. Kalau belum lebih condong pada pecah-pecah, belum bagi-bagi. Supaya apa? Supaya lebih banyak yang bisa mengambil manfaat dari fidyah yang kita bayarkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dari standar lokal merasakan di tempatnya. Silakan Bapak. Utang puasa. Jadi apakah boleh dibayarkan samakan sekaligus puasa Senin Kamis? Jadi dia itu 2 masuk dari puasa hari utang. Kemudian yang kedua, misalkan orang tua Misalkan yang punya utang belum sempat membayar, beliau sudah berumah. Apakah ahli warisnya punya kewajiban untuk membayar utang tersebut? Salah satu poin sederhana. Baik, ini tentang mengqadha puasa.
Pertanyaannya, boleh tidak menggabungkan dengan puasa sunnah? Ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Nah, kalau ulama memilih pendapat yang menyatakan boleh, kenapa? Karena antara qadha Ramadan dengan saum sunnah itu tidak saling mengalahkan. Yang tidak boleh itu kalau mengqadha Ramadan di bulan Ramadan, itu ada kewajiban ditindih dengan kewajiban yang lain. Semalam beberapa puasa misalkan dari qadha hari ini selanjutnya puasa Ramadan, nah itu udah boleh. Atau misalkan diqadha di Ramadan tahun selanjutnya, itu tidak boleh. Nah, tapi kalau itu puasa sunnah dengan puasa wajib, dia tidak saling mengalahkan. Maka nanti kalau ada pertanyaan mana yang masih dahulukan antara ini mengqadha Ramadan dengan sunnah Syawal, kalau mengikuti hadis jelas menyebutkan man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sittan min Syawalin kana kasyam. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tsumma atba'ahu, kemudian dia ikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia memperoleh pahala puasa sepanjang tahun. Kenapa disebut memperoleh pahala puasa sepanjang tahun? Setiap kebaikan itu diganjar 10 balasan Allah. Minimal. Jadi kalau 1 bulan kali 10 sama dengan 10 bulan. Ditambah 6 hari, 6 kali 10, 60. 60 itu sama dengan 2 bulan. 60 hari sama dengan 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. 12 bulan itu sama dengan 1 tahun. Tahun depan dia puasa lagi, seperti puasa 1 tahun lagi. Tahun depan dia puasa lagi, seperti puasa 1 tahun lagi. Sehingga pahalanya puasa sepanjang tahun. Ini wujud rahmat rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama tuh kita tarawih sampai witir bersama imam. Khilaf para ulama sebutkan itu sampai tarawih, tuntung tarawih bersama imam. Itu Firdaus dan kita Faidul Qadir. Tapi ulama yang lain mengatakan itu sampai witir bersama imam. Maka kata Nabi usibalahu kasyabil lail, dicatat baginya seperti berpuasa sepanjang malam. Sholat sepanjang malam. Sholat itu jam 9.15 saja. Tapi karena rahmat rahimnya Allah yang kita sholat sepanjang malam. Nah, ini tambah isyaknya berjamaah. Man sholat isyak jamaatan karena kas-sholati nisfal lail, seperti sholat separuh malam. Lalu kata Nabi man shoma subha jama'atan, sholat subuhnya berjamaah, karena kasyami al-lail kullah, seperti seperti sholat sepanjang malam full. Jadi jaga isya dan subuh berjamaah itu sudah 1,5 malam kita sholat. Ditambah tadi tarawih witir 1 malam, 2,5 malam. Ini kalau hitung-hitungan pahala ya, untuk pendorongan. Jadi kembali ke tadi, kalau begitu mana yang sudah dahulukan? Dahulukan qadha. Karena hadisnya man shoma Ramadana tsumma atba'ahu, kemudian diikuti. Jadi saum Ramadan dulu, baru ikutkan dengan Syawal. Terus gimana? Kalau misalkan digabungkan, jawabannya boleh. Jadi digabungkan qadha Ramadan dengan Syawal. Bahkan sebagian ulama katakan seandainya dia tidak meniatkan menggabungkan itu pun, dia tetap dapat pahala Syawal. Misalkan dia mengambil pendapat yang tidak sah, misalkan menggabungkan, tidak boleh menggabungkan. Lalu dia khusus mengqadha saja. Nah, karena ini mengqadhanya banyak misalnya. Lalu tidak hadir tuh niat saum sunnah Syawal, para ulama sebutkan dia tetap dapat pahala sunnah Syawal. Kenapa? Karena puasanya dikerjakan di bulan Syawal. Jadi jawabannya boleh, dan kedua-duanya mendapatkan pahala. Jadi pahala qadhanya dapat, pahala sunnahnya dapat. Itu yang ulama amalkan. Di tahun lalu ulama 37 hari mendampingi abah di ruang isolasi, mendampingi pasien COVID, akhirnya belum kena COVID juga. Alhamdulillah ala kulli hal.
Jadi asalnya guring di lantai, karena jadi statusnya pasien dapat ranjang guring di atas. Kan di lantai itu tukang jaganya tempat rumah sakit itu. Rumah sakit Yasin mulai hari sudah makin kritis apa belum dirujuk ke rumah sakit kecil harapan saya. Tapi alhamdulillah bismillah masih hidup Sidin Ibrahim. Bahkan yang video call sepupu Sidin apa belum meminta maaf, video call keluarga di Tanjung segala macam, udah belum meninggal. Jadi sepupu Sidin umur 39 kena diabetes, beberapa pekan yang lalu meninggal. Jadi itulah umur pada membawa. Yang dimintai maaf sekalinya udah belum meninggal. 37 hari di ruang isolasi. Nah akhirnya ulun kena COVID juga, LC juga sudah naik, lulusan corona. 12 hari ulun kodok. Nah ulun kodok caranya itu tadi Senin Kamis lunas. Itu satu hal. Yang kedua, kalau ada orang sakit lalu kemudian sembuh, tidak segera mengkodok, nah gitu Pak. Jadi begini, ada dua keadaan. Ada orang sakit ketika Ramadan, di luar Ramadan sakitnya bersambung. Apakah wajib orang ini dikodok dan membayar fidyah? Misalkan dia sampai meninggal dengan hanya Ramadan garing, di luar Ramadan masih garing, apakah wajib membayar fidyah? Jawabannya tidak wajib. Jawabannya tidak wajib. Karena dia tadi itu sakit sampai meninggal. Kalau dia kemudian sakit, kemudian sembuh, tapi tidak segera mengqadha, nah maka itu ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kenapa kok ada kewajiban membayar fidyah? Karena dia tidak segera membayar qadha-nya, padahal ada kesempatan untuk mengqadha. Lalu kemudian apa hukum dari walinya atau keluarganya untuk mengqadha puasa dia? Ada hadis Nabi dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyyu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ujar Nabi, siapa yang meninggal wa alaihi siyamun, dan dia itu ada kewajiban untuk membayar puasa, ya, ada tanggungan puasa, alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu, maka kata Nabi hendaklah walinya itu berpuasa untuknya. Nah, tentang hukumnya di sini disebut begini. Tentang hukumnya di sini ada dua keadaan. Jadi makana alaihi shaumun wajibun walam yatamakkan minal qada li udhrin lazimahu hatta mata. Jadi seorang ada kewajiban puasa lalu tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya hingga dia meninggal, kaman afṭara fi Ramadan li udhril maradil ladzi yurja'uhu, seperti orang yang sakit ya di bulan Ramadan yang diharapkan kesembuhannya, lakin tasalla maraduhu bil maut, tapi ternyata dia meninggal terus sampai meninggal, fahadza la syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasnya. Wala yajibul it'amu anhu, tidak ada kewajiban pula membayar fidyah. Bahwa qaulu aktsari ahli ilmi, itu adalah pendapat ya, kebanyakan ahlul ilmi, pendapat jumhur ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu meninggal sebelum mengqadha wa ba'da tamakkuni minhu. Tadi yang disebut dia itu ada kesempatan untuk mengqadha tapi tidak segera mengqadhanya. Fa yundabu li walihi ayyasuma, maka berdasarkan hadis tadi itu dianjurkan. Hukumnya dianjurkan, tidak diwajibkan. Disebutkan dalam kitab ini As-Salasun hadis Ramadhaniyah, fa yundabu li walihi ayyasuma anhu. Disunahkan bagi walinya untuk berpuasa atasnya. Fa illam yaf'al, tapi kalau walinya tidak melakukan al-amal
miskinan. Nah, tapi kalau si walinya tidak mau mengerjakan puasa atas nama orang tuanya tadi yang meninggal, maka hendaklah dia memberi makan orang miskin seperti yang di awal tadi ketentuannya. Wa ilahi dhahaba Syafi'iyyu fil qadim. Itulah pendapat yang qadim dari Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Wa ikhtara Nawawi, itu juga pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Wa rajjahu Ibnu Utsaimin, itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin wa ghairuhum, dan yang lain. Begitu Pak jawabannya. Jadi dilihat rincian. Dirinci dua hal. Apakah dia sakit yang tidak ada kesempatan harapan sembuh sampai dia meninggal, berarti tidak ada kewajiban buat mengqadha puasa. Tidak pula memberi bayar fidyah. Nah, yang kedua, sakit lalu sembuh, ada waktu untuk mengqadha, dia tidak segera mengqadha, maka disunnahkan, dianjurkan untuk walinya mengqadha puasa. Nah, kalau dia tidak mengqadha puasanya, membayar fidyah. Wallahu a'lam. Kalau kita silakan anaknya yang diminta, Anaknya punya utang. orang tua rumahnya, Anaknya punya utang. Anaknya punya utang. Anaknya punya anak enggak? nanti bisa juga situ. Kalau ada anaknya, maka anaknya. Ya. Kalau tidak ada anaknya, berarti orang lain yang itu nanti dalam hal waris dia itu berhak untuk menerima waris. Nah, dalam hal waris nanti ada disebut ashabul furud. Kemudian yang kedua ada ashabah. Ashabul furud itu orang yang mendapatkan bagian sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Angka-angkanya jelas. Kalau istri meninggal lalu tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Kalau punya anak dapat seperempat. Nah, itu namanya ashabul furud. Nah, tapi yang menggantikan sebagai wali nanti mengqadhakan itu namanya ashabah. Nah, dilihat ashabahnya. Kalau tidak ada anak nanti ada yang lain. Ya. Dilihat. Jadi lebih didetailkan lagi, lihat keadaan. Rinciannya. Itu ya. Itu kalau di keadaannya tidak punya anak. Kalau punya anak, dia punya anak. Anaknya itu ashabah. Anak itu ashabah. Kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan dia ashabul furud. Karena anak perempuan kalau dia sendirian dapat setengah, disebut dalam Quran. Kalau dia dua atau lebih dapat 2/3. Kalau tidak ada anak laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki, anak perempuan dapat setengah daripada anak laki-laki. Jadi yang jelas anak laki-laki nanti tidak ashabah. Kalau anak perempuan itu ashabul furud. Tapi kalau ada anak laki-laki sekaligus anak perempuan, ya semuanya mereka menjadi ashabah. Jadi misalkan ada satu anak laki-laki, ada satu anak perempuan, ada istri, berarti istri nanti dapat 1/8, sisanya 7/8. Jadi sisa yang menjadi hak waris dari keduanya, si anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan, anak laki-laki mendapat 2 bagian lebih banyak daripada anak perempuan. Jadi dilihat lagi rinciannya. Dilihat lagi. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara roda puasa ujung tadi, kemudian ada ujung cara tidak melaksanakan sholat? Apakah roda salat itu ada atau bagaimana beda pembayar sholat dengan puasa yang roda tadi? Yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedang berpuasa, puasanya itu tiba-tiba kita di tengah jalan berbuka. Misalnya sudah menjelang jam 3. Nah,
apakah orang yang seperti itu karena tiba-tiba sakit bisa berbuka puasa dan tidak tahan kemudian untuk minum berobat misalnya? Apakah puasanya seperti itu tetap berjalan atau tetap bayar korban? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya bayar korban ada puasa, tadi dari daerah dengan pertanyaan Pak Sayyidor tadi, anak bisa membayarkan lagi. Kalau misalnya anak bukan anak kandung kita, atau misalnya anak asuh, apakah dalam hukum itu bisa membayarkan modal dari orang tua asuhnya atau orang tua itu? Kira-kira yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa beda qadha puasa dengan qadha salat? Yang kedua, bila di tengah jalan sakit, pas safar sakit lalu minum obat, maka dia tetap mengqadha puasanya. Dan yang ketiga, anak asuh bolehkah tadi mengqadhakan puasa orang yang telah meninggal? Gitu Pak ya. Yang pertama, tentang qadha puasa kan jelas, ayatnya jelas. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum, siapa saja di antara kalian maridun, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan bersafar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan, iddatun sejumlah hari yang ditinggalkan, ayyamin ukhra, pada hari yang lain. Itu jelas artinya dia diqadha di luar bulan Ramadan. Jadi awal dia pernah sampaikan tidak boleh mengqadha Ramadan dikerjakan di bulan Ramadan. Kenaknya dia kan 10 tahun diqadha dalam 1 bulan. Nah itu tidak boleh. Nah jadi jelas kalau untuk saum Ramadan ada qadha. Nah kemudian untuk sholat, adakah qadha sholat? Ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada ikhtilaf. Dari sisi begini, kalau itu meninggalkan sholat itu karena tertidur atau terlupa, di sana tidak ada ikhtilaf. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, ya, jadi yang maknanya begini, siapa yang terlupa atau tertidur, manama au nasya min sholatin falyusalli idza dzakaraha atau kama qala. Jadi kata Nabi, siapa yang lupa atau siapa yang tertidur hingga lewat waktu pelaksanaan sholat, lalu kata Nabi, falyusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan sholat ketika dia sudah ingat. Lupa tadi misalnya. Kadang lupa itu bisa begini Pak sebabnya. Kita itu biasa sholat isya berjamaah di musola Syaf Fitri misalnya. Biasa berjamaah. Kapan waktu ada acara? Ada acaranya mulai pada maghrib. Karena tamu dari Jawa misalkan, lalu akhirnya kata panitia kita lanjut saja. Nanti salat isyaknya setelah selesai. Ternyata acaranya baru selesai jam 10, jam 11. Pulang ke rumah kita. Nah di pikiran kita tuh sudah nggak ada beban lagi, karena biasanya isya itu kita kerjakan berjamaah. Biasanya sudah kita kerjakan. Lupa akhirnya. Isyaknya lupa. Nah pas ingat besok harinya misalnya. Besok harinya jam 9 belum sholat tadi malam. Maka kerjakan, afdalnya kerjakan seketika itu. Dan kemudian kalau ketiduran, misalkan habis sahur, tanya kepada guring, sekalinya bangun-bangun 6:30 bilang, habis sudah waktu subuh, kerjakan seketika itu. Nabi juga pernah mengalami hal yang sama. Sampai subuh perang, kecapean, hampir subuh, kata Nabi kita singgah di sini istirahat. Abu Hurairah kalau tidak boleh bilang saya di lapangan, ya, berjaga kata Nabi. Bangun kita kalau sudah masuk waktu subuh. Ternyata yang suruh jaga ini teguring juga, sama teguring keberadaan.
Justru Nabi yang sudah baru bangun ketika matahari sudah terbit. Nah, lalu kemudian kata Nabi jalan dulu, jalan. Jadi tidak langsung setelah jalan baru mengqadha salat. Jadi salat subuh diqadha, disebut qadha itu karena waktu pelaksanaannya sudah lewat. Kalau masih ada waktu meskipun 5 menit itu belum bukan qadha, adaan. Nah, itu tentang itu tidak ada khilaf. Jadi kalau karena lupa atau ketiduran, tidak khilaf para ulama tentang adanya qadha salat. Ulama hanya beda pendapat dalam hal qadha salat ini kalau sebabnya itu bukan karena lupa atau tertidur. Sebabnya karena apa? Malas. Mulai anom sampai misalkan umur 15 tahun balik sampai umur 30 tidak pernah mengerjakan sholat, atau mengerjakan sholat tapi belang kambingan. Nah, untuk masih ada belang, kalau nggak ada belangnya sisa kambing. Nah, umur 30 tobat. Nah, 15 tahun untuk meninggalkan sholat, apakah wajib diqadha? Nah, di situ ulama bilang. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu diqadha, cukup bertobat dan sudah diampuni dosanya. Kenapa? Karena yang diminta qadha tadi itu jika ada sebab syar'i, yakni lupa atau tertidur yang dalam hadis tadi. Nah, sebagian ulama yang lain diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bin Syafi'i, dia mengatakan begini, wajib diqadha. Alasannya apa? Jika yang sebab syar'i yakni tertidur atau terlupa tadi saja wajib diqadha, apalagi yang sebabnya bukan syar'i, yakni karena malas, itu lebih kata dia min babi aula wajib itu diqadha. Nah, ulun termasuk mengambil pendapat yang kedua. Jadi tadi kan ada ikhtilaf yang ulun sampaikan kita. Yang pertama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena alasannya tadi itu nas hanya menyebutkan diqadha kalau itu udzur syar'i, yakni lupa atau tertidur, tidak ada secara tekstual. Nah, ulama madzhab Syafi'i di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yang tekstual begitu, tapi mafhumnya kalau yang syar'i saja wajib diqadha, apalagi yang tidak syar'i karena malas-malasan itu lebih wajib untuk diqadha. Nah, jadi 15 tahun Ustaz diqadha, iya diqadha 15 tahun. Gimana caranya? Satu, paling afdal itu kerjakan sekira cepat selesai. Gimana sekira cepat selesai? Kalau ada waktu nih, longgar. Misalkan mulai jam 11 sampai zuhur waktu kosong. Ada waktu kosong. Dari jam 11 sampai zuhur sholat. Sholat apa? Subuh. 2 rakaat. Pakai kunut tidak? Kalau pengen ambil kunut, ambil pakai kunut. Siang-siang Ustaz, iya kunut. Kan subuh pakai kunut. Selesai subuh lanjut zuhur 4 rakaat. Selesai zuhur lanjut asar 4 rakaat. Selesai asar lanjut maghrib 3 rakaat. Selesai maghrib lanjut isya 4 rakaat. Masih kuat lanjut subuh 4 rakaat. Terus sampai waktu subuh. Misalkan hari itu dapat berapa? 50 waktu, berarti 50 hari bisa. Atau dapat 5 waktu, berarti 25 kali sholat. Nah, berarti dapat 5 hari. Pian catat hari ini 5 hari. Nah, itu suatu cara dan itu yang terbaik ya. Yang kedua, kalau tidak sanggup karena dibuat sakit, kalau sudah Tuhan, kalau sampai 25 waktu sempat kali itu, nah maka bisa pakai cara kedua. Cara kedua itu dikerjakan setelah adaan. Jadi setelah subuh misalnya 2 rakaat bersama imam, sholat lagi 2 rakaat. Cucunya bertakwa, kenapa biar sembahyang lagi kayak berhari dan berhari. Lo Ustaz kan pada subuh, kok apa boleh sholat lagi? Yang dilarang itu sholat sunnah. Setelah subuh itu dilarang sholat sunnah. Adapun kalau sholat wajib dan qadhaan itu termasuk yang wajib, dibolehkan. Itu diperbolehkan. Nanti pada zuhur selesai adaan bersama imam, lanjut qadhaan. Nah begitu seterusnya sehingga sehari itu dapat 5 waktu. Itu tentang cara qadha sholat. Itu cara kedua. Nah kalau mau dikombinasi keduanya boleh juga, tergantung kesanggupan. Tapi yang perlu digarisbawahi jangan sampai menimbulkan umat bagi diri. Nah, sholat seharian full, itu garing 10 hari. Ya jangan. Ya. Kalau ini bisa mandiri aja Pak, kalau bisa ikut juga garing 3 hari masih ada
belum bisa menjawab. Karena dalam hadis itu disebutkan man mata wa alaihi siyamun soma anhu wali. Jadi kalau yang bertanyakan anak asuh apakah boleh menggantikan, belum tak kaji. Nah ini belum bisa jawab. La Allah belum tahu. Insyaallah di pertemuannya belum akan sampaikan jawabannya. Belum cari akan itu. Belum ada yang mengatakan di tanda yang ketiga belum ada yang jawab. Oke. Silakan Pak kalau masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tinggal jangan semua. Baik, tentang zakatul mal itu ada barang-barang yang wajib dizakati. Ya, yang wajib dizakati saja yang dizakati. Adapun yang tidak wajib dizakati maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, apa saja yang tidak ada kewajiban zakat? Rumah yang ditinggali itu tidak ada kewajiban zakat. Mobil yang dipakai itu tidak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena hadis Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, la 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi zakatun. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim pada 'abdihi, hamba budak sahaya yang dimilikinya, kalau dulu ada budak sahaya. Yang kedua wa farasihi, kudanya. Nah, kudanya itu kemudian kalau sekarang ya kendaraan kita, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Nah, termasuk hal ini adalah disebutkan oleh para ulama, intinya barang-barang yang kita pakai, yang kita gunakan, termasuk rumah. Rumah itu tidak ada kewajiban zakatnya. Lain hal kalau dia itu beli rumah, direnov, dijual lagi, itu bukan untuk semata ditinggali, itu namanya untuk diperdagangkan. Nah, kalau diperdagangkan dia masuk dalam bab urudut tijarah, barang yang diperdagangkan. Atau dia pemilik developer punya beberapa rumah, beberapa unit rumah yang bangun untuk dijual lagi. Nah, itu barang dagangan. Yang jika sesuatu dibeli diniatkan untuk dijual kembali, ditasdiribhi untuk maksud mendapatkan keuntungan, itu apapun barangnya wajib dikeluarkan zakatnya. Jual handphone kan wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, sidin berdahulu boleh, sidin ini kan berdagang ya. Ya, sidin yang kemarin memang ada sidin. Nah, sidin. Yang sidin nama panjang. Nah, ini pedagang di muka. Nah, sidin itu perdagangan BBM, bahan bakar minyak, kemudian tanam-tanaman, dulu kucing, macam-macam. Nah, itu apapun yang diperjualbelikan bila masuk nisabnya, masuk haulnya, wajib dikeluarkan zakat. Emas kah, aksesoris, HP kah, HP-nya kah, sepatu kah, sandal kah, kopiah kah, baju kah, nah, apapun intinya kalau itu diperjualbelikan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Namanya urudut tijarah. Lalu apakah kalau sudah tahun lalu mengeluarkan maka tahun ini dikeluarkan lagi? Ya, jawabannya zakat itu dikeluarkan setiap tahun. Karena bicara Nabi la zakata hatta yahula alaihi haul. Tidak ada kewajiban zakat hingga berlalunya satu haul. Satu haul itu berapa? Satu haul itu 1 tahun qamariyah. Bagaimana firman haul Syitan bila sudah tinggal itu dicatat tanggal bulan qamariyahnya, paling tidak bulan qamariyahnya. Jangan dihafali bulan syamsiahnya, tapi qamariyahnya. Makanya kurus kumpul itu dihauli setiap 5 Rajab, karena sidin wafatnya 5 Rajab di bulan Rajab. Nah, itulah patokannya haul 1 kali tahun. Jadi kembali ke zakatul mal tadi, zakatul mal itu dikeluarkan setiap tahun. Kalau misalkan ternyata dia tidak mengeluarkan karena misalkan pikirannya itu sekali aja pas menukar, maka dia wajib dipotong. Itu disebut dalam
kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Suhaimi. Kalau 10 tahun dia tidak bayar zakat, 10 tahun dia muqaddar. Jadi itu. Nah, jadi kita malah kalau yang dijual ini mobil Pak Ustaz, ini isi showroom 100 mobil, hanya buat saya motor, nanti kesana motor. Ya, wajib mengeluarkan zakatnya juga. Kalau ini sebuting aja mobilnya, jadi bukan pakai jual. Yang bilanya berlalu 1 tahun, keluarkan zakat. Itu dari zakat karena dia masuk zakat perdagangan. Apa yang dikeluarkan Ustaz? Jawabannya boleh barang yang diperjualbelikan atau berupa uang. Misalkan menjual apa tadi? Mobil 100 biji mobil. Nah, dari 100 ternyata hitungannya zakatnya sebiji mobil. Zakat sebiji mobil boleh. Tapi ngalih malah menzakatkan sebiji mobil. Saya kira dapat. Tapi amat pian berjualan pencerekenan, makanya tadi sirin berdahulu balik tadi. Sirin berdahulu balik taras maksudnya. Mungkin karena anak kawar malam. Jadi misalkan menjual pencerekenan, boleh barang yang diperjualbelikan itu dia zakatkan atau berupa uang. Cara menghitungnya bagaimana kalau zakat perdagangan? Satu, hitung semua barang, jumlah item, kuantitinya kan jarang lawan harga jualan. Masukkan di Excel, nomor, jenis barang, kuantiti, total, tinggal dikali, langsung keluar set. Kemudian ada lagi kolom khusus tabel khusus piutang, mungkin mengutangi si A, mengutangi si B, jumlahkan. Kemudian ada laba ditahan misalnya, atau modal disimpan di bank A, di bank B, bank C, total. Lalu utang yang jatuh tempo di total. Nah, setelah itu baru stock of name tadi semua barang di jumlah piutang, di jumlah modal atau laba ditahan, kemudian dikurang dengan utang. Nah, kalau setelah dikurang ternyata masuk nisabnya, wajib zakat. Berapa nisabnya? Lama khilaf. Ada yang berpendapat ambil patokan emas. Kalau patokan emas berarti 85 gram emas. Karena 1 gramnya semalam belum cek itu harganya di 907 belum mencek. Berarti itu di 77 juta. Nah, itu kalau patokannya emas. Kalau patokannya perak lebih dulu sampai. Ini ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama pendapat patokannya emas nisabnya. Yang kedua patokannya adalah mana yang duluan mencapai nisab, emas atau perak. Nah, kalau perak Pak sekarang itu harganya semalam belum cek 10.000 sekian gitu. Ya 10.000 sekian gitu. Jadi kalau perak itu nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram. Nah, perak harganya 11.870. Jadi kalau dikali 595 itu jadinya 7.062.000. Jadi kalau ikut pendapat kedua dari para ulama, itu patokannya mana yang duluan mencapai nisab? Ternyata perak itu duluan mencapai nisab 7.062.000 sudah wajib zakat. Kalau ini kebetulan berjualan madu, susu kambing, apalagi itu kopi habas dan sebagainya. Itu dengan cara tadi itu stock of name, diutang, modal atau laba ditahan, kurang dengan utang. Ternyata sisanya itu 19 juta. Kalau ikut emas belum masuk. Tapi ulun ingin mengambil yang lebih ikhtiar, ulun yang lebih hati-hati. Ulun ambil yang perak. Berarti 19 juta masuk. Karena minimal tadi 7 juta. Nah, dan ternyata 11 juta itu zakatnya kan banyak juga, sekitar 400.000 sekian gitu, hampir 500. Sudah hilangkan 500. Jadi Allah cuma minta 500 saja dari sekian banyak harta kita. Dari sekian banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah cuma minta segitu saja. Cuma 2,5%. Jadi kalau para pedagang jangan ingin lah. Bandingkan dengan petani, Allah minta 10%. Kalau itu tak ada hujan. Kalau irigasi teknis, Allah cuma minta 5%. Itu pun masih lebih banyak daripada pedagang. Pedagang itu nyaman, Pak. Beli, jual, untung. Petani 3 bulan kemudian baru untung. Petani mungkin ada yang 6 bulan kemudian baru panen, baru dapat keuntungan.
tapi itu pun Allah minta mereka 10%. Pedagang setiap hari bisa untung atau seminggu sekali untung, Allah cuma minta 2,5%. Nah itu Pak. Jadi mungkin jelas saya. Jelas. Kalau misalnya tadi pertanyaan tadi Pak, kita berarti hitungan modalnya tadi Bon, hitungan modalnya. hitungan dengan modal. Oke. Terus itu misalkan kita punya kalau rugi tetap bayar atau Jadi kan begini Pak, makanya para pedagang Muslim mesti mengerti tentang hukum-hukum tentang perdagangan, termasuk kewajiban zakat. Karena kalau di buku kita di Jogja itu ada paket ya, paket training para pedagang dari bagaimana mulai usaha sampai perhitungan zakatnya belum berikan. Jadi pedagang Muslim itu mestinya dia mencatat Pak, sejak kapan dia mulai usaha. Buka usaha itu dicatat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, komariahnya. Nah, lalu dari sana nanti dia tahu setelah 1 tahun kemudian dicek itu. Yang tadi hitung-hitungannya. Kalau ternyata rugi, nah nanti kan tetap perlu dihitung. Jadi dia memulai modal 100 juta. Rugi misalkan 25 juta. Berarti masih ada barang 75 juta. Nah 75 juta itu masih masuk nisab zakat. Jadi dilihat jumlah kerugiannya dan berapa sisa. Nah tapi ini ulun ingat sampaikan, yang dihitung itu barang. Jadi kalau meja, kursi, etalase itu tidak dihitung. Ruko misalkan dia nyewa ruko tidak dihitung. Yang dihitung hanya barang yang diperjualbelikan. Gitu Pak. Jadi dari 100 juta misalkan sewa ruko berapa? 50 juta. Beri alat ini segala macam 10 juta. Sisa 40 juta. Nah 40 juta dia berikan barang. Ternyata rugi 20 juta. Sisa 20 juta. Kalau ikut perak kena zakat. Tapi kalau ikut emas tidak kena. Emas tadi 75 juta, 77 juta. Kalau perak berapa tadi? 7 juta. Gitu Pak. Ada lagi Pak? gimana si dan Pak Adiano? Oke. Dalam Nanti sama kita Kami tanyakan kalau menjual rumah Pak, menjual rumah satu, kedua kalau kita isi mobil pribadi, terus kita pakai misalnya menggrab misalnya juga, berarti kan usaha Pak. Nah suatu saat kita jual, nah itu kena zakat Pak. Jadi pertama kalau kita jual rumah, karena ada kita zakatnya aja ya. Nah, kan kedua kalau kita punya mobil terus punya motor, kita usahakan kita jual, itu memang zakat masuk. baik Pak. Besi rumah kalau dijual. Tadi sudah Alan sampaikan, kalau beli rumah gasan didiami, bukan diniatkan untuk dijual kembali, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Jadi didiami 5 tahun atau 10 tahun kemudian dijual, maka tidak ada kewajiban zakat. Nah, jadi zakat itu kalau dibeli untuk dijual kembali, untuk diperdagangkan, ditasdiri untuk memperoleh keuntungan. Jadi tidak ada zakat. Pun pajak iya. Pajaknya pasti kena kalau balik nama. Si penjual kena pajak, si pembeli juga kena pajak. Nah, lumayan Pak. Saya kemarin kalau balik nama juga 15.500. Kayak gitu 15%. Karena ulun yang menanggung perataan, si penjual hendak bersih gitu ya. Kita yang menanggung. Karena mau menghindar gitu. Baik, itu Pak. Kemudian yang kedua, beli mobil untuk di-grab. Kapan waktu dijual, apakah juga ada kewajiban zakat? Jawabannya tidak. Sama tadi. Jadi mobil, kendaraan seperti faros tadi. Jadi kata Nabi, la 'alal muslim fi 'abdihi wa farasihi zakatun. Kalau muslim, tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dalam hal hamba sahaya yang dimilikinya. Yang kedua, kuda tunggangannya. Jadi tidak ada kewajiban zakat. Nah, kan tadi di grab Ustaz itu
di-grade. Itu namanya akad ijarah. Ijarah itu sewa menyewa. Dia memberikan jasa, yakni jasa pian mendrive dan jasa mobil pian. Itu kalau dalam fikih muamalah namanya ijarah. Apa itu ijarah? Akdun dan manfaatin tujuan. Ya, akad untuk memberikan manfaat tertentu dan dia mendapat upah atau kompensasi atas jasa atau manfaat yang dia berikan. Itu ijarah namanya. Nah, kalau perjual beli itu namanya tabadul mal bil mal, tamlikan wa tamallukan. Jadi jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta. Ya, di mana setelah terjadi jual beli, maka dia memiliki barang yang dia belinya dan dia bisa mengalihkan lagi kepemilikannya dengan cara menjualnya kembali. Itu yang dimaksud jual beli. Sementara misalkan ada orang mengisi rumah 10 butik, disewakannya 9 butik, hasil dari sewa menyewa itu tidak ada kewajiban zakat, karena yang ada tadi jual beli. Lain hal kalau kemudian duitnya dia simpan. Nah, duitnya disimpan, duit menyewakan 9 rumah tadi dia simpan. Lalu kemudian simpanannya itu mencapai nisab. Yang kalau perak tadi 7 juta, kalau emas 77 juta, dan sudah berlalu 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi pada pertanyaan beliau itu tidak ada kewajiban zakat, karena itu sewa menyewa bukan jual. Allah Ta'ala. Mungkin cukup alat. Ulun haus pada saudara. Banyak yang ada. Nah, lalu terakhir minta izin Pak Didi. Kami ini sedang membangun masjid dan pondok. Alhamdulillah untuk pondoknya sudah boleh dibilang 80-90% selesai. Sudah ada 2 asrama terbangun, cukup untuk 50 santri. Dan hari ini sudah ada 47 santri yang mendaftar. Ini tahun pertama. Kemudian 2 rumah ustadz juga sudah terbangun. Kemudian 2 ruang kelas juga sudah terbangun. 2 ruang kelas dari 12 target ruang kelas. Kemudian 2 asrama dari target kita bangun 16 asrama. Tapi itu untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi sekarang yang akan kita lanjutkan itu pembangunan masjid. Kemarin sempat terhenti karena IMB. Sekarang sebenarnya SIMBG. Alhamdulillah sudah keluar dan sekarang sedang proses izin ke Kementerian Agama Kabupaten Balitukwala. Nah, tapi yang jelas insya Allah mulai bulan Syawal ini kita akan lanjutkan pembangunan masjid. Sudah selesai sampai pondasi cor lantai 1. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan di bulan Juli saat santri sudah masuk masjid sudah bisa difungsikan. Paling tidak sudah ada atap, sudah ada sebagian dinding, lantai kalau jadi amari karpet. Jadi kami mohon doa dan dukungan dia. Ini lain kampanye parpol malah. Mohon doa dan dukungan pian untuk penyelesaian pembangunan masjid itu. Targetnya tadi bulan Juli 2022 sudah bisa difungsikan ketika para santri sudah masuk. Nah, tempatnya itu di Brangas, Jalan Ujung Panti, Kelurahan Brangas Barat. Jadi kalau ada perjalanan melihat bangunannya ada, ini bukan bodong, Pak. Ini kan ini banyak sedekah-sedekah bodong. Sampai ada ustaz sedekah yang kadang sedang viral gitu kan. Nah, jadi ini ulun membagikan amplop isinya surat permohonan bantuan dana. Nah, di bulan Ramadan ini adalah sebaik-baik sedekah. Kata Nabi, "Khairu shadaqah shadaqah fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian Nabi kita, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, Nabi kita itu orang yang paling dermawan di antara manusia. Wa kana ajwada fi Ramadan, dan kedermawanan beliau itu bertambah-tambah di bulan Ramadan. Maka kami sekali lagi menghimbau, mengetok katibian, mari kita sama-sama bangun istana di surga dan menyelesaikan pembangunan masjid Darul Ma'arif. Kata Nabi, "Man kana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan dia istana di surga. Gitu. Tidak kata pengarang kitab Buya Ustaz ini bukan satu istana untuk satu tim pembangunan masjid, bukan. Jadi musola ini dibangun oleh banyak orang, bukan berarti nanti dibangunkan satu istana untuk semua orang, tidak. Tapi nanti masing-masing dibangunkan satu istana. Pak Haji satu istana, Pak Abidin satu istana, Pak Khairul satu istana. Jadi masing-masing itu kalau penjelasan dalam kitab Buya Ustaz Syidin. Nah, kalau misalkan pian ada hajat atau segala macam bisa pian tulis di sana. Kebetulan insya Allah nanti tanggal 5 Mei 3 hari setelah Idul Fitri, ulun mendampingi jamaah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi kalau misalkan ada hajat atau apa, pian bisa tulis di sana.
berdoa kepada Allah di tempat yang mustajab, mungkin di raudhah, di multazam, menyampaikan doa impian, menyampaikan hajat dia. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun penyerahannya mungkin bisa dititip ke Pak Heral. Jadi karena Allah lewat sini saja koordinasinya. Ya malah repotin sedikit. Kon, rekening ada juga. Oke. Kon, ada di dalamnya ada. Jadi boleh via rekening boleh atau amplop boleh. Kayak apa nyaman aja biar. Kon, kalau ada nama nyolong amplop kayak maksudnya. Amplop bisa. Kalau rekening bisa aja langsung. Kita demikian mohon amplop, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan salah kita. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Idul Fitri dalam keadaan fitrah, diampunkan semua dosa dan khilaf. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di bulan Syawal 1443 Hijriah. Alhamdulillah wa kullinatis wa kullinatis salihatan al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Allahumma barik lana fi shahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah, wa tamim taqsirana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah lil hajji wal